بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب الأرضين والسماوات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، وبكرمه تقبل العطايا والقربات، وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا. سبحان من لم يزل عليا كبيرا، سميعا بصيرا، لطيفا خبيرا، عفوا غفورا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم القيامة. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 abad yang lalu, persis seperti hari ini, di hari Idul Adha, Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mimbarnya bertanya 3 pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya. Ayyu yaumin hadza? Hari apakah ini wahai para sahabatku? Kata para sahabat menjawab, yaumun haram ya Rasulullah. Hari suci ya Rasulullah, di mana dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua dilempar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu baladin hadza? Tempat apakah ini? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji. Fa ayyu baladin hadza? Tempat apakah ini? Kata para sahabat menjawab, tempat yang suci ya Rasulullah, di mana dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya atau dikerjakan di sana. Pertanyaan yang ketiga dilemparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Fa ayu syahrin hadza? Bulan apakah ini? Kata para sahabat, syahrun haram ya Rasulullah. Bulan suci ya Rasulullah, di mana dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di bulan itu. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, melemparkan 3 pertanyaan tadi, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada inti pesan dan nasihat beliau kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum yang menghadiri khutbah ketika itu. Kata beliau, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan pertanyaan, beliau menyebutkan pesan beliau. Inti pesan ada 3. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian. Wa inna amwalakum, sesungguhnya harta-harta kalian. Wa inna a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian. Haramun alaikum, suci, mulia. Tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Tidak boleh diambil tanpa hak.
tidak boleh dilecehkan kehormatan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh dijatuhkan. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana sucinya hari kalian pada hari ini, sebagaimana sucinya bulan kalian pada bulan ini, dan sebagaimana sucinya tempat kalian pada tempat ini, yaitu di Masjidil Haram ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah Idul Adha 15 abad yang lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang prinsip-prinsip berukhuwah. Sebagaimana tema kita pada hari ini, bahwa Idul Adha momentum merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dalam khutbah itu di Idul Adha itu Rasulullah SAW sampaikan prinsip-prinsip berukhuwah Islamiyah di antara kita. Bagaimana dasar-dasar persaudaraan di antara kita, yaitu menjaga darah saudara kita, menjaga harta saudara kita, menjaga kehormatan saudara kita. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila 3 faktor besar ini kita jaga, maka terciptalah ukhuwah Islamiyah di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya sesama kaum muslimin mukminin itu bersaudara. Bagaimana mungkin persaudaraan tercipta di antara kita kaum muslimin kalau darah dengan mudah ditumpahkan? Bagaimana mungkin persaudaraan, ukhuwah tercipta di antara kita kalau dengan mudah mengambil harta orang lain tanpa merasa bersalah? Bagaimana mungkin ukhuwah tercipta kalau kehormatan dengan mudahnya dijatuhkan? Kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah SAW bersabda, jangankan seorang muslim yang kita tumpahkan darahnya, yang kita ambil hartanya, yang kita rendahkan, lecehkan, orang kafir non muslim. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh seorang kafir non muslim, mu'ahadan, memiliki perjanjian damai yang tidak memerangi kita, dan dia memiliki jaminan keamanan dari pemerintah kita, tidak boleh dibunuh. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah, dia tidak akan mencium raihatal jannah, baunya surga. Kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk membunuh seorang mukmin tapi dia membunuhnya, maka balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, fajazaa'uhu jahannam. Balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Cukup tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, kemudian Allah melaknatnya. Kemudian wa'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah Subhanahu wa taala siapkan azab yang pedih bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak. Kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita harus menjaga darah kaum muslimin. Satu tetes darah kaum muslimin yang tumpah, yang jatuh karena pukulan kita, karena kezaliman kita, maka urusannya panjang sampai pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat yang kedua setelah menjaga darah kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, menjaga harta saudara kita. Kaum muslimin, menjaga saudara harta, menjaga harta saudara kita, menjaga harta tetangga kita,
menjaga harta kaum muslimin semuanya adalah kewajiban bagi seorang mukmin yang baik. Masalah harta adalah masalah yang sangat sensitif sekali. Jangankan sesama warga, jangankan sesama tetangga, anak bunuh ayah, ayah bunuh anak gara-gara harta. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menegaskan tentang menjaga harta orang lain. Tidak boleh mengambil dengan sesuka hati, tidak boleh mengambil tanpa hak. Ambillah apa yang menjadi bagianmu. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 atau ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatim." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka sedang memasukkan api ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin." Setiap daging yang ada, yang tumbuh, yang berkembang disebabkan harta haram, fannaru aula bih, maka neraka adalah lebih utama sebagai tempat kembalinya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pesan yang ketiga disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbah Idul Adha 15 abad yang lalu, yaitu menjaga kehormatan saudara kita. Menjaga kehormatan saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul mu'min fisqun." Mencela, mencaci seorang mukmin adalah kefasikan. Mencela, mencaci seorang mukmin adalah dosa besar. Tidak boleh bagi kita untuk mencaci, mencela saudara kita, merendahkan, melecehkan, menjatuhkan kehormatan saudara kita. Tidak boleh menggibahi mereka. Tidak boleh membeberkan aib mereka. Meski amar ma'ruf nahi mungkar tetap dijalankan, tapi kehormatan saudara harus tetap dijaga. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak boleh menggibahi saudara kita meski itu benar. Meski saudara kita benar telah jatuh pada aib itu, pada kesalahan itu, tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina," adalah dosa kata Allah Subhanahu wa taala. "Wala tajassasu," dan jangan kalian mencari kesalahan saudara kalian. "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha," jangan kalian saling menggibahi di antara kalian. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan betapa sistematisnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan jauhi banyak prasangka. Karena sebagian atau banyak berprasangka itu adalah dosa. Kemudian jangan tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan saudara kalian.
Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling menggibahi di antara kalian. Karena biasanya ghibah itu bermula dari buruk sangka. Ghibah itu bermula pada prasangka-prasangka yang banyak kepada saudara kita. Ketika hati kita berprasangka sesuatu kepada saudara kita, kemudian kita mencari informasi apakah benar prasangka kita sesuai dengan apa yang dilakukan saudara kita. Ketika benar apa yang kita persangkakan betul-betul fakta pada saudara kita, kemudian terjadilah ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai daging saudara kalian sendiri yang kalian benci itu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan pada saudara kita, tidak ada gunanya menceritakan, membeberkan aibnya di hadapan orang lain. Tidak ada gunanya menggibahinya di belakangnya. Tidak akan terjadi kebaikan karena menggibahi orang. Caranya adalah raih tangannya, nasihati empat mata. Karena kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus kita jalankan. Ketika ada kesalahan pada saudara kita, tetap kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi kehormatan saudara kita sebagai kaum muslimin juga harus tetap dijaga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha tidak bisa kita pisahkan dengan ukhuwah Islamiyah. Idul Adha tidak bisa kita pisahkan dengan persaudaraan dan persatuan dalam Islam. Dengan tiga pesan Rasulullah SAW, menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan saudara kita. Ini bukti bahwa ukhuwah Islamiyah itu bisa dicapai ketika kita sama-sama kompak dan komit untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa Idul Adha juga tidak membenarkan kita untuk menzalimi siapapun. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fahsinul qitlata wa idza dabahtum fahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Sesungguhnya innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan kalian sembelih tersebut. Kaum muslimin, di masa Rasulullah SAW diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang mengasah pisaunya di hadapan kambing yang akan dia sembelih. Kata Rasulullah SAW, afala qabla hadha, afala qabla hadha, mengapa tidak sebelum ini engkau asah parangmu? Aturidu antumitaha maitatain, apakah engkau ingin membunuhnya dua kali? Yang pertama, engkau membunuh perasaannya karena mengasah parang di hadapan hewan sembelihan kita. Yang kedua, engkau membunuh jasadnya, kata Rasulullah SAW. Saudaraku, dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap binatang. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengharamkan kezaliman terhadap binatang. Terbayang tidak bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti lebih melarang kezaliman terhadap manusia, apalagi muslim. Jangan tumpahkan darah saudaramu. Jangan ambil harta saudaramu tanpa hak.
Jangan lecehkan, rendahkan, jatuhkan kehormatan saudaramu. Ketika darah begitu mudah tertumpah, ketika harta begitu mudah untuk dirampok dan dirampas, ketika kehormatan begitu mudah dilecehkan, ukhuwah seperti apa yang diharapkan? Tidak akan ada ukhuwah Islamiyah, tidak akan ada persaudaraan, persatuan dalam Islam ketika darah, harta dan kehormatan begitu mudah untuk dilecehkan, dirampas dan ditumpahkan. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga Idul Adha tidak bisa dipisahkan dari persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana kita menimbulkan ukhuwah Islamiyah di antara kita? Kaum muslimin, Idul Adha jawabannya. Coba kita lihat, menoleh sedikit ke daerah barat sana. Kaum muslimin bersatu, berkumpul, kompak melakukan ibadah haji. Dari berbagai macam negara, berbagai macam bahasa, warna kulit, yang mereka asalnya tidak ada kontak-kontakan, tidak ada membuat janji sebelumnya. Akan tetapi ketika setiap kita komit dalam menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Salah satu hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh manusia adalah haji ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Ketika orang Indonesia, orang Malaysia, orang Barat, orang Cina, orang Arab mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, kewajiban seorang muslim salah satunya adalah berhaji ke Baitullah, maka semua kita akan kompak ketika mampu, kita akan berkumpul di sana dalam satu ibadah, yaitu haji di Baitullah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu juga dengan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ketika kita kaum muslimin semua, kaum mukminin mengamalkan firman Allah ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir pasti memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berkumpul di masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkumpul, terjadilah komunikasi, terjadilah senyuman di antara kita, kemudian keharmonisan di antara kita, dan akan tercipta ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kaum muslimin, banyak teori tentang ukhuwah Islamiyah, tetapi inilah teori dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa selama kita mau komit dan kompak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, disitulah letaknya ukhuwah Islamiyah. Bagaimana mungkin ukhuwah Islamiyah akan tercapai, akan tercipta ketika salah satu di antara kita, yang satu beriman kepada Allah, yang satu tidak. Yang salah satu sholat di masjid secara berjamaah, yang satunya tidak peduli dengan sholat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dunia saling mencintai tapi bukan karena Allah, di akhirat akan saling bermusuhan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang muslim yang bersatu, yang berteman, yang bersahabat, kemudian berpisah, bercerai-berai, melainkan salah satu penyebabnya adalah dosa di antara kedua mereka. Maka dosa atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab mengapa ikhwah tidak terjalin di antara kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai penutup, keluarga sebagai simbol ukhuwah Islamiyah yang kita kenal adalah keluarga Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin, coba perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya yang satu-satunya. Kemudian Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, anaknya pun setuju, silahkan ya abati.
Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah saya dari orang-orang yang bersabar. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya Hajar ke sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, maka Hajar tidak menolak. Padahal di sana tidak ada kehidupan. Sebagaimana disebutkan ketika ditinggalkan oleh suaminya, kata Hajar alaihi salam, ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa bihi anisun wala syai'. Wahai Ibrahim, kemana kau pergi ini? Mengapa engkau tinggalkan kami berdua di lembah yang sunyi? Tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada air minum. Dia tidak menolak, tidak membangkang kaum muslimin. Coba kita perhatikan ketika Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim membantah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembelih anak saya cuma satu. Apa yang terjadi? Murka dari Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya Ismail, kemudian anaknya menolak untuk disembelih, apa yang terjadi? Perseteruan di antara mereka. Ketika Hajar alaihi salam menolak untuk disembelih anaknya oleh suaminya, tidak, membawa perasaannya sebagai seorang ibu, saya tidak terima anak saya disembelih. Maka apa yang terjadi? Kaum muslimin, ketika seseorang mulai mengikuti hawa nafsunya dan memisahkan diri dari tali Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan mulai pecahnya ikhwah dan pecahnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan persatuan di antara kita semua. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Ibadallah, kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua haji kaum muslimin di tahun ini. Semoga haji yang mabrur. Yang belum pernah berhaji, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk berhaji. Semoga yang berkurban hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taqarrub ila Allah. Yang berkurban niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya berkurban bukanlah siapa yang paling besar sapinya, bukan siapa yang paling besar hewannya, akan tetapi siapa yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa berkurban, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di tahun-tahun berikutnya untuk berkurban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kami, siapa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis, siapa yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan dekat ke musalla kami. Maka kaum muslimin, meskipun hukumnya sunnah muakkadah, yang lebih kuat insyaallah sunnah muakkadah, akan tetapi ketika kita mampu, kita berada di zaman Nabi, kita satu masjid dengan Nabi, Nabi usir kita bahwa kita mampu tetapi kita tidak mau berkurban. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.